Hai semua, ketemu lagi dengan saya Iksan. Oke guys, di tangan saya saat ini udah ada smartphone dari Infinix dan ini adalah Infinix Hot 11s NFC varian 6/128GB yang saya beli di harga 2,2 jutaan. Nah, sebelumnya saya mohon maaf sedikit ya guys ya, kalau mungkin belakangan waktu ini saya rada kurang rajin buat upload video baru. Ini dikarenakan memang ada beberapa kesibukan yang memang nggak saya bisa tinggalkan, dan juga ada sedikit kondisi badan yang memang agak kurang fit ya menurut saya, dan bisa dibilang juga agak kurang mood buat bikin konten video baru. Tapi ya semoga ke depan saya bisa lebih rajin lagi dan tentunya bisa memberikan informasi-informasi terbaru soal smartphone di channel ini tentunya. Oke guys, seperti yang udah banyak di request kalian ya di video unboxing soal smartphone ini adalah video, maksud saya adalah komentar soal permintaan untuk memberikan atau men-sharing sekitar fitur-fitur yang ada di smartphone Infinix Hot 11s NFC-nya ini. Nah, karena saya udah gunain smartphone ini sekitar beberapa hari belakangan ini, sedikitnya ada 11 fitur atau bisa dibilang 11 top fitur dari smartphone Infinix Hot 11s NFC ini yang menurut saya wajib kalian ketahui. Mungkin ya buat kalian yang udah pegang smartphone ya, atau mungkin kalian yang berencana buat beli smartphone ini, pastiin kalian nonton video ini sampai habis, karena menurut saya misalkan kalian beli hanya sekedar tahu spek fisiknya atau hardware-nya aja, saya rasa akan kurang optimal kalau kalian pakai smartphone-nya. Tapi seandainya kalian udah tahu juga fitur-fitur apa yang ditawarkan oleh Infinix, ini bakal lebih optimal lagi ketika kalian gunakan tentunya. Dan oke, jadi biar nggak kelamaan aja ya guys, kita langsung aja ke fitur yang pertama, adalah fitur layar belah atau layar split dari smartphone Infinix Hot 11s NFC-nya ini. Nah, penggunaannya ini cukup mudah aja ya guys ya, pastiin kalian buka aplikasi yang memang support untuk di layar split atau di layar belah. Caranya untuk membedakannya itu seperti ini guys. Kalian tap di bagian kotak bawah ini dan kalian perhatikan. Dimana kalau misalkan kalian lihat ya, di bagian atas kanan ini ada kotak dua seperti ini. Ini menandakan aplikasinya support untuk dibuatkan atau bisa digunakan untuk layar belah atau layar split. Tapi seandainya seperti ini ya, hanya ada tombol gembok aja, ini artinya aplikasi tersebut tidak support untuk dibuatkan fitur layar belah atau layar splitnya. Sebagai contoh di sini saya ingin membuka aplikasi Google Play Store ya, seperti ini. Ya, ini sudah muncul untuk tampilan layar belahnya, dan kalian pilih, pastikan lagi sekali lagi ya guys, kalian pilih yang ada tanda kotaknya ini guys. Nah, misalkan kalian ingin membuka aplikasi YouTube di bawahnya, kita tap di bagian sini, maka tampilan layar belah atau layar splitnya secara otomatis menjadi seperti ini guys, dimana di atas adalah tampilan dari Play Store dan di bawah ini adalah tampilan dari aplikasi YouTube, dan ini caranya cukup mudah sekali guys. Oke, yang selanjutnya atau yang kedua adalah cara mengaktifkan fitur refresh rate layar tinggi 90Hz-nya. Nah, ini kalau kalian yang mungkin belum tahu ya, Infinix Hot 11s NFC ini udah punya fitur refresh rate layar tinggi 90Hz. Jadi buat kalian yang hobi bermain game, saya rasa ini bakal ngebantu banget buat tampilan grafisnya. Dan cara untuk ngelocknya di 90Hz ini cukup mudah. Kalian tinggal pergi ke menu setting, kalian scroll ke bagian bawah dan pilih opsi layar dan kecerahan seperti ini, dan kalian scroll lagi ke bawah. Kalian pilih refresh rate layar di opsi refresh rate layarnya maksud saya guys. Dan setelah tampilannya seperti ini, kalian lihat ya, ini adalah tampilan default dari sistem UI-nya. Dimana tampilan settingan defaultnya adalah beralih refresh rate otomatis, yang mana ini akan beralih secara otomatis menyesuaikan aplikasi apa yang kalian gunakan. Jadi misalkan kalian menggunakan aplikasi game yang memang bisa 90Hz, ini akan naik di 90Hz. Tapi misalkan kalian menggunakannya hanya di aplikasi yang support di 60Hz, maka dia akan menyesuaikan tampilannya sesuai dengan support aplikasinya. Tapi misalkan kalian lock di 90Hz seperti ini, maka dia akan secara full atau real time ya selalu di 90Hz tentunya. Jadi ketika kalian gunakan untuk scroll-scroll aplikasi, ataupun kalian berpindah antar menu, atau mungkin kalian scroll-scroll di sosial media gitu, tampilannya bakal lebih smooth. Tapi ini negatif atau kurangnya adalah penggunaan daya baterainya akan sedikit lebih boros ketimbang kalian pilih opsi defaultnya yang beralih refresh rate-nya otomatis seperti itu guys. Jadi saran saya, gunakan settingan defaultnya aja biar daya baterai atau konsumsi daya baterai kalian ini bisa lebih maksimal lagi guys. Nah, yang selanjutnya adalah settingan atau fitur yang ketiga ya guys ya, yaitu fitur yang udah pasti ada di belakang namanya, yaitu embel-embel Hot 11s NFC. Nah, NFC yang ada di smartphone ini tuh nggak cuman buat ngecek saldo seperti ini guys ya, contoh. Oke.
Nah, kalian bisa lihat ya, ini kan ngecek saldo aja, tapi ternyata untuk NFC yang ada di smartphone ini tuh dia adalah NFC yang multifunctional payment. Artinya kalian bisa mengcopy data kartu NFC kalian ya untuk metode pembayaran di gerai manapun ya yang memang support dengan pembayaran NFC atau metode NFC. Dan caranya untuk melihat atau mengaktifkannya ini cukup mudah, dan kalian pergi aja ke menu pengaturan lagi seperti ini, kalian scroll ke bawah dan kalian pilih opsi koneksi lainnya. Kalian scroll lagi ke bawah dan pilih yang NFC seperti ini, dan ini adalah settingan defaultnya di mana untuk fiturnya ini udah otomatis menyala. Tapi seandainya misalkan ini mati ya kalian tinggal hidupkan aja di bagian ini. Dan kalian bisa perhatikan di bawah ini ada Android Beam dan ketuk untuk membayar. Dimana kalau kalian tap di bagian Android Beam ini fungsinya adalah untuk mengaktifkan transfer data secara otomatis dengan hanya menempelkan smartphone yang support dengan NFC dan satu lagi yang udah support dengan NFC juga. Jadi kalian tinggal tempel seperti ini, maka kalian bisa menyalin data atau file secara otomatis tanpa menggunakan Bluetooth atau jaringan wireless. Dan kemudian kalau kalian bisa lihat di bawah ini adalah untuk membayar. Di sini kalian bisa atur ya untuk metode pembayarannya, bisa kalian lihat di sini pembayaran default. Ini adalah aplikasi default apa yang biasa kalian gunakan untuk metode pembayaran, mungkin OVO atau mungkin saldo GoPay atau saldo Dana. Ini bisa kalian set di sini ya, misalkan memang kalian udah download aplikasinya seperti itu guys. Jadi nggak cuman untuk ngecek saldo aja inti dari fitur NFC yang ada di Infinix Hot 11s NFC-nya ini guys. Nah, sekarang kita lanjut ke fitur yang keempat, dimana menurut saya ini adalah fitur yang paling oke dari smartphone Infinix. Adalah fitur keamanan peringatan pencurian guys, dimana fungsinya adalah ketika kalian melakukan perjalanan atau mungkin kalian memang beraktivitas mobile yang menggunakan angkutan umum, atau kalian berada selalu seperti itulah di kondisi-kondisi umum yang mungkin kalian sering membawa powerbank, ngecas HP-nya di tas, atau mungkin kalian menggunakan headset. Ini fiturnya itu sangat-sangat membantu kalian dari mengurangi ya resiko daripada kehilangan HP melalui metode pencopetan. Dan ini fungsinya atau cara mengaktifkannya juga cukup mudah guys. Kalian tinggal pergi aja ke menu setting seperti ini, kalian scroll aja ke bagian bawah, kalian cari yang namanya keamanan ya, opsi keamanan seperti ini, kalian tap aja dan kalian scroll ke bawah, maka kalian akan menemukan yang namanya opsi peringatan pencurian. Kalian tap aja opsi ini dan defaultnya dia mati, maka dari itu kalian nyalakan aja opsinya seperti ini guys. Kalian tap aja di bagian ini, kalian aktifkan dan kalian lihat ya. Misalkan kalian di sini sudah mendaftarkan kata sandi, fingerprint ataupun pola seperti itu, kalian tinggal masukkan aja atau registrasi seperti ini dengan caranya. Dan kalian lihat ya, di sini udah aktif peringatan pencuriannya, dan di sini ada dua opsi di mana kalian bisa memilih pengisian daya dilepaskan atau juga dengan earphone yang dilepaskan. Maksudnya seperti ini guys ya. Ini saya hidupkan aja keduanya dan saya akan ambil contoh salah satunya aja. Dimana ketika kalian dalam mode standby, maksud saya seperti ini, dan kalian dalam melakukan pengecasan seperti ini guys. Ya sebentar ya, saya colokkan dulu. Nah ini dalam mode ngecas ya guys ya. Dan misalkan kalian nggak merasa mencabut kabel chargernya, maka ini akan secara otomatis memberikan peringatan ke kalian nih guys ya, supaya kalian lebih aware lagi. Dan kalau seandainya saya cabut, ini akan seperti ini guys. Nah kalian akan mendapatkan sinyal bunyi atau alarm ya yang seperti ini kalau misalkan memang kalian nggak merasa mencabut kabel casannya. Dan untuk mematikannya ini juga cukup mudah, tinggal masukkan aja kata sandi atau fingerprint kalian yang memang sudah diregistrasi di smartphone Infinix Hot 11s NFC-nya seperti ini guys. Nah maka dia akan secara otomatis mati untuk peringatan pencuriannya. Dan itu juga berlaku di metode earphone yang dilepaskan. Jadi misalkan kalian sedang menggunakan kabel earphone ya, colok di sini, ketika dicabut maka dia akan juga mengeluarkan sinyal atau bunyi yang seperti kalian dengarkan barusan guys. Ya, sekarang kita lanjut ke fitur yang kelima guys, dimana fitur ini juga termasuk yang favorit ya menurut saya, yaitu adalah fitur mode anak, dimana kalian bisa mengimplementasikan smartphone ini. Memang misalkan kalian ya share smartphone itu untuk belajar daring anak kalian ya, yang mungkin masih belum melakukan sekolah tatap muka, jadi masih daring seperti itu. Jadi kalian bisa membatasi aplikasi apa saja yang bisa atau diizinkan untuk anak kalian gunakan. Dan caranya untuk menggunakannya ini cukup mudah guys.
guys, kalian tinggal pergi ke menu pengaturan lagi, kalian scroll aja ke bagian bawah. Nah, seperti ini, dan kalian pilih opsi mode anaknya. Dan kalian perhatikan ya, di sini tuh ada banyak fungsi guys. Pertama, kalian itu sudah otomatis ya, kalian sudah meregistrasi tingkat keamanan, yang maksud saya kata sandi keamanan atau pola atau mungkin fingerprintnya. Dan ini kalian untuk mengaktifkannya cukup mudah. Kalian tinggal pertama, kalian pilih batas data penggunaan 1 kali. Nah, kalau misalkan kalian nggak mau ya batas data seluler kalian ya atau data internet kalian cepat habis, kalian tinggal pilih aja nih menunya 120 MB yang diizinkan, atau mungkin kalian bisa juga gunakan yang tidak ada batasnya. Jadi anak kalian bisa dengan bebas menggunakan jaringan internet tanpa kalian batasi. Atau mungkin kalian bisa menonaktifkan ya data selulernya supaya anak kalian nggak melakukan searching ya di kolom Google ataupun kolom YouTube, seperti itu guys. Dan batas waktu penggunaannya juga ini bisa kalian pilih sesuai preferensi kalian. Ada yang tidak ada batas, dengan yang paling rendah juga 15 menit, dan yang paling maksimal jelas ada tidak ada batas ini ya. Cuman kalau misalkan kalian bisa set di 2 jam, 1 jam, 45 menit, lagi-lagi balik ke preferensi kalian masing-masing. Lalu kemudian di sini ada manajemen aplikasi. Nah, di sini kalian tinggal pilih aja aplikasi apa aja yang mungkin anak kalian butuhkan. Contoh, misalkan kalian udah download aplikasi Zoom ya, cuman di sini saya nggak download aplikasi Zoom, tapi di sini saya akan coba ya untuk set aja di aplikasi Google pencarian dan juga aplikasi YouTube mungkin ya, seperti ini. Jadi ada 2 aplikasi yang saya izinkan untuk anak saya buka nantinya. Maka setelah kalian set ya seperti itu dan kalian tap di bagian ini, dan ini adalah penggunaan aplikasi ya, atau misalkan atau bisa dibilang history dari aplikasi yang habis digunakan oleh anak kalian. Contoh di sini kita udah set semuanya sesuai sesuai preferensi kita tinggal masuk ke gunakan mode anak seperti ini guys, dan secara otomatis dia akan beralih ke tampilan mode anak, dimana ini akan menyesuaikan ya, mulai dari tampilannya ini sudah langsung aktif ya untuk mode sinar birunya atau radiasi sinar birunya, maka dia akan agak sedikit orange tampilannya, dan ini nggak akan bisa lagi balik ke tampilan menu smartphone awalnya atau utamanya guys. Jadi walaupun anak kalian paksa ya untuk pencet menu home screen-nya seperti ini, atau mungkin dalam keadaan seperti ini, lalu anak kalian lihat ya, kalian buka lagi seperti ini, dia akan selalu kembali ke dalam mode anak sampai kalian keluar dari tampilan mode anaknya. Dan untuk keluarnya ini cukup mudah, kalian tinggal tap aja di bagian ini guys, dan kalian masukkan kata sandi atau pola atau mungkin fingerprint yang sudah kalian registrasi sebelumnya, dan kalian ketika kalian tap atau kalian buka, maka dia akan kembali sebentar, kita langsung gini aja. Nah, maka dia akan kembali ke tampilan layar utamanya dari smartphone Infinix Hot 11s NFC-nya ini. Jadi benar-benar aplikasi yang kalian izinkan dan juga tampilannya itu benar-benar berbeda banget ya guys, dari buat kalian dan juga untuk anak kalian nantinya. Ya, sekarang kita lanjut ke fitur yang keenam, adalah fitur Smart Panel, dimana ini untuk memudahkan kalian untuk lebih cepat membuka aplikasi favorit kalian atau apapun. Kalian tinggal caranya ini cukup mudah ya, kalian tinggal swipe aja atau bisa dibilang geser dari sisi kanan dan hold sedikit di tengah seperti ini hingga muncul ada tulisan S, dan maka tampilannya akan seperti ini. Dimana ini juga kalian bisa rubah ya untuk settingan-settingan aplikasinya yang tampil di sini sesuai preferensi kalian masing-masing. Jadi ini fitur yang bisa membantu kalian lebih mudah lagi ketika kalian mencari aplikasi favorit kalian tentunya. Dan misalkan kalian gak suka dengan tampilan ini, kalian bisa matikan dengan cara pergi ke menu pengaturan, maksud saya guys, kalian scroll aja ke bagian bawah, kalian lihat ya di sini ada opsi tambahan fitur, kalian lihat di sini ada Smart Panel, dan kalian tinggal matikan aja di bagian ini guys. Maka fitur Smart Panelnya dia sudah tidak aktif lagi. Dan kalau misalnya kalian memang suka dan ingin merubah beberapa aplikasi di dalamnya, kalian tinggal pergi ke pengaturan panel dan kalian tinggal pilih-pilih aja di sini aplikasi apa yang memang kalian butuhkan yang tampil di tampilan Smart Panelnya ini guys. Ya, sekarang kita berlanjut ke fitur yang ketujuh nih guys, dimana ini adalah fitur jendela kilat atau jendela mengambang bahasa umumnya ya. Dan cara penggunaannya itu ini cukup mudah aja guys. Kalian tinggal pergi ke menu setting seperti ini, kalian scroll lagi ke bawah dan kalian pilih yang menu tambahan fitur. Dan kalian lihat di sini ada namanya multi jendela kilat. Kalian tap aja opsi ini dan kalian perhatikan untuk menggunakannya ini cukup mudah ya guys ya. Ini bisa dibilang ya mirip-mirip dengan layar belah tadi, cuman dengan tampilan yang menurut saya lebih enak lagi guys. Misalkan kalian ingin menggunakan ini, kalian tinggal swipe aja 3 jari dari bawah ke atas seperti ini.
Ya sebentar, kita swipe dari bawah ke atas, kita hold. Oh ternyata dia nggak support ya untuk tampilan setting. Coba kita coba settingan yang maksudnya coba aplikasi YouTube. Nah ini tampilannya ada full screen ya. Kita coba swipe 3 jari dari bawah ke atas seperti ini guys. Nah maka dia akan langsung melakukan atau merubah tampilannya menjadi seperti ini. Dimana kalian bisa menggunakan di layar bawahnya atau di layar backgroundnya, dan ada layar kecil atau bisa dibilang ini adalah minimize dari aplikasi YouTube-nya untuk kalian gunakan berikutnya. Dan ini tuh berfungsi juga untuk di aplikasi game ya, kayak Genshin Impact dan PUBG Mobile yang udah saya coba. Tapi untuk di Mobile Legends ini nggak tahu kenapa belum bisa diaktifkan guys. Jadi ya misalkan kalian lagi download aplikasi game atau update, ini bisa kalian gunakan supaya kalian bisa sambil menggunakan aktivitas lain di smartphone ini guys tentunya. Nah, yang berikutnya kita berlanjut ke fitur yang ke-8 nih guys, yaitu fitur aplikasi ganda dari smartphone Infinix Hot 11 S NFC-nya ini. Jadi buat kalian yang mungkin punya 2 akun Instagram, 2 akun WhatsApp, 2 akun Facebook, kalian gak perlu lagi download aplikasi pihak ketiga buat ngaktifin atau menggunakan aplikasi atau akun kalian di satu buah smartphone ini. Dan ini udah disediakan oleh UI XOS versi 7.6.0-nya Infinix Hot 11 S NFC tentunya guys ya, dan caranya ini cukup mudah. Kalian tinggal pergi ke menu pengaturan, lalu kalian cari ya yang namanya opsi tambahan fitur lagi guys di paling bawah ini, dan kalian scroll ke bawah. Di sini ada yang namanya Xclone, kalian tap aja di bagian ini, dan perhatikan guys, di sini udah ada beberapa aplikasi yang udah secara otomatis muncul karena memang dia support untuk menggandakan aplikasi. Dan misalkan kalian ingin menggandakannya, ini caranya cukup mudah, kalian tap aja di bagian ini hingga berwarna hijau seperti ini guys ya. Nah, setelah warnanya berubah menjadi hijau seperti ini, maka secara otomatis aplikasi Instagramnya akan ada 2 guys ya. Kita perlihatkan dulu nih. Nah, ini adalah Instagram yang utamanya atau yang awalnya, dan ini adalah Instagram yang sudah diklon atau yang sudah digandakan tadi. Dan misalkan kalian ingin menggunakan aplikasi Facebooknya, ini juga mudah juga ya. Kalian tinggal tap aja di bagian sini ya. Ini langsung memasang secara otomatis, dan kalau kita lihat atau kita cek, dia langsung ada 2 seperti ini guys untuk aplikasi Facebooknya. Ya, berlanjut ke fitur yang ke-9 nih guys ya, yaitu fitur navigasi gestur dari Infinix Hot 11 S NFC-nya ini. Jadi buat kalian atau untuk kalian yang gak suka dengan tampilan tombol virtual atau navigasi virtual seperti ini bisa kalian buat mirip-mirip iPhone gitulah ya. Jadi menggunakan gestur untuk melakukan atau berinteraksi dengan smartphone-nya. Cara mengaktifkannya juga ini cukup mudah. Kalian tinggal pergi ke menu pengaturan, lalu kalian scroll ke bagian bawah, kalian pilih menu sistem, dan kalian lihat ya di sini ada yang namanya navigasi sistem. Kalian tap aja dan kalian pilih yang navigasi gerakan seperti ini. Maka secara otomatis tombol virtual navigasinya ini udah hilang, dan untuk menggunakan cukup mudah. Kalian tinggal swipe dari kanan ke kiri seperti ini untuk ke menu sebelumnya, atau swipe kiri ke kanan seperti ini juga untuk ke menu sebelumnya. Untuk swipe dari tengah dari bawah ke tengah seperti ini untuk membuka recent apps-nya ya, atau misalkan untuk membuka aplikasi yang udah sebelumnya kalian pakai. Atau mungkin kalian bisa langsung kembali ke menu home screen ya, seperti ini saya contohkan dengan cara swipe aja tanpa hold di tengah seperti ini guys. Nah, maka akan langsung kembali ke tampilan layar home screen-nya Infinix Hot 11 S NFC ini. Nah, sekarang kita lanjut ke fitur yang ke-10 nih guys, yaitu fitur pendorong sosial, dimana ini adalah fitur yang menurut saya cukup menarik ya, terutama untuk penggunaan aplikasi WhatsApp. Dimana kalau kita lihat ya, kita pergi dulu ya ke pengaturan, kalian scroll lagi ke bawah, dan kalian pilih opsi yang tambahan fitur ini guys. Dan di bagian atas ini, paling atas ada yang namanya opsi pendorong sosial. Kalian tap aja di sini dan kalian lihat. Di sini ada pengubah suara, rekaman suara, video cantik, mode kilasan, dan ini memang untuk dikhususkan menurut saya adalah untuk aplikasi WhatsApp, tapi juga bisa digunakan untuk panggilan telepon kalian. Contoh kayak pengubah suara ini. Selain untuk digunakan untuk panggilan via WhatsApp, ini juga bisa kalian gunakan untuk panggilan atau metode panggilan konvensional via tombol keypad atau dial up seperti itu. Tapi misalkan kalian ingin menggunakan fitur rekaman suara di WhatsApp, ini bisa kalian aktifkan ya guys di fitur pendorong sosial ini guys. Dan yang lainnya adalah misalkan kalian ingin tampilan layar atau kamera depannya ini lebih bagus lagi ya, jadi misalkan kalian ingin sedikit touch up dengan efek, saya rasa video cantik ini juga bisa kalian gunakan untuk video call di WhatsApp seperti itu. Dan ini adalah mode kilasan, dimana kalian bisa melihat ya sedikit history dari beberapa chat yang mungkin terhapus oleh
si pengirimnya. Contoh misalkan udah dikirim tapi dihapus lagi, ini bisa kalian gunakan untuk mode kilasannya. Dan juga kalian bisa gunakan flash LED yang ada di depan ini ya guys ya, dengan cara tap di bagian ini, misalkan ada panggilan atau notifikasi di WhatsApp tentunya ya, ini bisa kalian gunakan untuk tanda LED notifikasi seperti itu guys. Jadi ini cukup membantu misalkan kalian memang selalu berinteraksi menggunakan aplikasi WhatsApp. Nah, sekarang kita berlanjut ke fitur yang terakhir atau ke fitur yang ke-11 nih guys, yaitu adalah fitur mode game. Nah, jadi di Infinix Hot 11 SNFC ini juga sudah memiliki atau mempunyai mode gamenya sendiri, dan fungsinya adalah untuk memblokir notifikasi dan juga untuk membalas pesan WhatsApp secara cepat tanpa harus keluar daripada gamenya. Cara penggunaannya ini sebenarnya cukup mudah. Kalian tinggal pergi ke menu pengaturan, lalu kalian scroll ke bagian bawah ya seperti ini, kalian tap di bagian tambahan fitur dan kalian lihat ya, atau cari yang namanya mode game di bagian ini guys. Kalian tap aja dan kalian lihat ya, di sini sudah banyak sekali beberapa settingan yang bisa kalian atur sesuai preferensi kalian. Di sini ada mode game ya, udah jelas ini untuk mengaktifkan dan menonaktifkan mode gamenya. Dan di sini juga ada panel asisten game yang nanti akan saya coba jelaskan sebentar. Dan di sini ada data game ya, atau durasi game yang udah kalian mainkan selama 7 hari terakhir gitu guys. Jadi kalau kalian lihat di sini ada 7 hari terakhir dari data atau dari data game yang kalian mainkan tentunya. Dan kalau kalian lihat ya, di sini ada metode notifikasi pesan yang misalkan kalian pilih untuk misalkan kalian nggak mau ada pesan apapun yang muncul, kalian tinggal pilih yang bagian ini guys. Jadi pesan jangan mengganggu. Tapi misalkan kalian hanya tetap ingin memunculkan notifikasi ya, dan caranya itu cukup tap di bagian ini dan kalian nanti akan melihat notifikasinya akan menjadi seperti ini guys. Jadi berjalan kayak gitu guys. Dan menurut saya ini nggak terlalu berguna ya. Jadi ya buat menurut saya ini bagusnya dimatiin aja karena nanti bakal kebaca isi pesannya guys. Dan ya selanjutnya adalah kalau kita lihat di menu pengaturan, di sini ada mode anti disengaja. Jadi misalkan kalian nge-swipe gitu ya ke layar home screen, ini akan memunculkan peringatan terlebih dahulu, jadi nggak langsung kembali ke layar home screen, jadi bakal ngeganggu buat main gamenya. Dan juga ada matikan fungsi penyesuaian kesetaraan otomatis, jadi biar cahaya dari layarnya ini nggak naik turun ya, gelap terang seperti itu. Dan kalau kalian lihat di sini ada perlindungan perubahan jaringan, jadi supaya jaringan itu agak sedikit lebih stabil dari yang biasanya guys. Dan setelah ini akan saya coba untuk perlihatkan kalian seperti apa smart panel dari mode gamenya ya guys, biar kalian lebih tahu lagi guys. Ya, sekarang kita udah masuk ke dalam game Mobile Legends nih guys, dan saya kasih lihat ke kalian ya untuk panel mode gamenya itu seperti ini tampilannya ya. Kalian swipe aja dari kiri atas ini ke kanan seperti ini. Sebentar, kita swipe lagi. Nah, ini tampilan panel mode game itu seperti ini. Yang saya maksud untuk membalas pesan secara cepat adalah kalian, misalkan kalian ada pesan masuk ya WhatsApp, kalian tinggal tap aja di bagian ini, maka kalian langsung masuk ke menu aplikasi WhatsApp-nya dan kalian tinggal balas aja pesan yang ada di dalam WhatsApp-nya sendiri. Dan ini untuk tampilannya sendiri ini bisa kalian ubah juga ya guys. Misalkan walaupun terbatas 2, ini bisa kalian ganti sesuai preferensi kalian. Dan kalian misalkan ingin sambil browsing ya, contoh di sini kita tinggal tap aja aplikasi Chrome yang ada di sini guys, dan kalian lihat seperti ini ya tampilannya. Jadi kalian bisa langsung sambil browsing ketika kalian sambil bermain game. Tapi ya menurut saya kalian nggak akan mungkin melakukan ini karena ya pasti fokus buat main game ya. Cuman di sini hanya untuk memperlihatkan kalian fitur-fiturnya akan berjalan seperti apa. Dan nggak cuman itu guys, ternyata untuk panel mode gamenya ini kalian juga bisa menambahkan yang namanya magic button ya. Kalian bisa menggunakan ini, menurut saya bisa digunakan untuk bermain game PUBG tentunya ya. Jadi kalian bisa mengaktifkan 2 fitur tambahan ya, atau menggunakan tombol volume up dan down di bagian ini untuk fungsi lain. Misalkan kalian sedang bermain game Mobile Legends yang sudah saya sebutkan tadi, misalkan kalian tap di bagian volume up-nya, ini bisa untuk menembak, atau volume down-nya bisa kalian gunain untuk mengkeker lawannya. Jadi ini bisa berfungsi banget ya buat kalian yang mungkin hobi bermain game PUBG Mobile tentunya. Nah, jadi itulah tadi ya guys 11 top fitur dari smartphone Infinix Hot 11 SNFC-nya. Dan mohon maaf sekali lagi ya guys ya kalau misalkan video ini memang durasinya panjang, tapi ya memang supaya kalian bisa lebih mengerti lagi ya, atau bisa lebih detail lagi saya menjelaskan dari fitur-fitur yang ada di smartphone Infinix Hot 11 SNFC-nya ini. Tapi seandainya kalian masih punya pertanyaan soal smartphone ini, jangan sungkan kalian tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar yang ada di bawah ini guys tentunya.
Dan seperti biasa, kalau misalnya kalian suka dengan video ini, kalian bisa klik tombol like-nya dan dislike aja video ini kalau misalkan kalian nggak suka dengan videonya guys. Jadi sampai di sini saya Iksan pamit dan sampai bertemu lagi guys di video tips dan trik berikutnya.